Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun rekan-rekan berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dan sintesis jurnal e-learning selama masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Ibu Sri Mariati MPD, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Nah, dalam sintesis ini, saya telah mengambil 3 buah jurnal yang terdiri dari 2 jurnal lokal dan 1 jurnal internasional. Nah, jurnal ini membahas tentang pendidikan dalam masa pandemi ini, mulai dari media yang digunakan, dari kendala, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak penjelasan yang akan saya jelaskan sampai akhir. Jadi simak baik-baik ya. Langsung saja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, takut lupa ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sugiana dengan NIM 11920600087 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media dan TIK pendidikan yang diampu oleh Ibu Sri Mariati MPD. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu jurnal pertama. Nah, jurnal pertama. Di jurnal pertama ini adalah dengan judul Pendidikan dalam Masa Pandemi COVID-19. Jurnal ini disusun oleh Dian Ratu Uswatun Hasanah, Harcahyo Pramudbianto, dan Barokah Widu Royekti. Jurnal ini merupakan jurnal sinestesia volume 10 nomor 1 April tahun 2020. Nah, jurnal ini memiliki nomor seri SSN 20982128. Nah, jurnal ini berisi tentang salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Terbuka, yang melakukan penelitian tentang kesiapan dan kendala-kendala yang dialami mahasiswanya selama pandemi COVID ini. Seperti yang kita tahu, Universitas Terbuka adalah universitas yang memiliki sistem pembelajaran tatap muka dan juga ada tatap pelajaran online untuk mahasiswanya. Nah, yang terkena dampaknya itu adalah mahasiswa yang biasanya memilih metode tatap muka karena mereka belum terbiasa dengan dengan sistem yang online. Karena seperti yang kita ketahui, Universitas Terbuka adalah universitas yang biasanya memilih metode online sebagai metode pembelajarannya. Tetapi kali ini ternyata Universitas Terbuka juga ada yang memilih metode tatap muka seperti biasa. Nah, dari penelitian ini, para peneliti ini mengambil cara yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 160 responden mahasiswa Universitas Terbuka yang lokasinya berada di Semarang, tepatnya di Batang. 160 responden ini diberikan pertanyaan tentang kesiapan mereka menjalani kuliah online ini dan pergantian sistem pembelajaran. Nah, dari 160 responden ini ternyata 82% sangat bersemangat untuk
untuk menjalankan kegiatan pembelajaran online. Nah, dan 95% sangat ingin mempelajari tentang media, yaitu tutorial webinar. Nah, pada awal mengetahui kebijakan, banyak mahasiswa yang menolak karena merasa canggung dengan teknologi baru sebagai sarana dan media belajar, juga khawatir akan akses jaringan internet. Namun, atas pelatihan dan bimbingan secara intensif yang diadakan oleh dosen, akhirnya mahasiswa dapat melakukan trial dengan baik sebagai upaya persiapan kegiatan web. Dengan hasilnya, mahasiswa banyak bergabung dan tidak khawatir lagi dengan kegiatan belajar online ini. Adapun kendala jaringan ketika dosen menjelaskan, nanti akan di follow up lagi di WhatsApp group. Nah, jadi selain menggunakan tutorial webinar, Universitas Terbuka di Semarang ini juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai salah satu media pembelajaran di kala pandemi ini, yaitu sebagai media untuk memberikan materi-materi yang sekiranya kurang jelas tersampaikan pada saat tutorial webinar itu. Nah, yang kedua, jurnal yang kedua ini berjudul Membangkitkan Potensi Fitrah Belajar pada Masa Wabah COVID-19 melalui Pembentukan Mindset Driver. Karya Undang Burhanuddin, Dadang Nurul Haq, Ade Nandang, dan Miftahul Fikri pada 30 April 2020. Nah, jurnal ini adalah salah satu jurnal yang dibuat oleh dosen-dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jurnal ini dibuat dengan pendekatan kualitatif ya. Nah, jadi jurnal ini berisi tentang motivasi belajar yang dialami oleh mahasiswa ataupun siswa ketika pandemi ini. Rata-rata siswa ataupun mahasiswa merasakan bahwa pembelajaran daring ini adalah beban bagi mereka dikarenakan beberapa hal. Nah, tentu ini merupakan hal yang salah dan perlu diperbaiki karena belajar merupakan fitrah dari seluruh manusia. Dalam kondisi apapun, manusia harus senantiasa belajar untuk menuntut ilmu sebaik-baik ataupun semaksimal mungkin. Nah, pada jurnal ini dibahas bahwa potensi fitrah belajar terutama pada kondisi di masa wabah COVID-19 ini adalah potensi yang membuat anak belajar dengan bahagia tanpa tekanan. Apa yang dipelajari adalah sesuatu yang sesuai passion. Tujuan belajarnya adalah mengharap ridho Allah, selalu berkarya, serta selalu tumbuh bukan karena pencitraan, hanya sekedar menggugurkan tugas. Cara membangkitkan potensinya melalui bermunajat pada Allah dengan metode Garpu Tala yang dapat menjadikan diri mampu berkomunikasi dengan Allah, serta mengubah mindset yang selama ini hanya melakukan aktivitas tetapi masa bodoh dengan tujuan seperti penumpang menjadi seseorang yang lebih maju, mengemudikan kehidupan dengan pola pikir yang terus ingin maju dan terus ingin berkarya. Nah, maksudnya jadi rata-rata para mahasiswa ataupun siswa sendiri merasakan ini adalah beban. Pembelajaran ini adalah beban karena dilakukan di masa pandemi. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran dan menghilangkan tekanan tersebut, beban tersebut, dengan salah satu caranya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat lagi tentang pentingnya fitrah kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah dan belajar. Seperti itu. Nah, kita juga diarahkan untuk berpikiran sebagai mindset driver atau sebagai pengemudi. Dengan menggunakan mindset driver ini, jadi sebagai kita mahasiswa mempunyai tujuan yang pasti sehingga tidak berleha-leha dalam
menjalani kuliah online ini. Seperti itu. Selanjutnya, jurnal ketiga ini adalah jurnal internasional ya rekan-rekan, yang judulnya COVID-19 Unmasking the New Face of Education, yang dibuat oleh Satashi Lal dan Nardev Singh pada 13 April 2020 dengan nomor seri ISSN 09757538. Nah, jurnal ini adalah salah satu jurnal internasional, tepatnya jurnal ini melakukan penelitiannya di India ya, dibuat oleh orang India dan melakukan penelitian di sana yaitu di sebuah universitas. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan siswa dalam menjalankan pendidikan menggunakan metode e-learning dan mengukur kendala apa saja yang ada dalam pembelajaran online ini. Nah, dari jurnal 3 ini penelitiannya itu melibatkan 200 responden. Nah, dari 200 responden ini dibagikan kuesioner yang hasilnya merupakan 74% mahasiswanya itu sangat siap untuk menghadapi pembelajaran online ini, dan 49% mengatakan bahwa alasan mereka memilih pembelajaran online ini, mereka senang karena pembelajaran online ini lebih fleksibel, tentunya seperti itu. Dan rata-rata mereka memilih metode PPT untuk sebagai penjelasan dari penjelasan materi yang telah diberikan oleh dosen. Namun dalam hal ini ada beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa, yaitu tentang 59% mahasiswa menginginkan kontinuitas belajar. Jadi dari pembelajaran online ini mereka tidak merasakan adanya pembelajaran secara kontinu. Jadi tidak setelah saya analisis, jadi setelah dosen melakukan tatap muka di kelas, dosen tersebut di sana tidak memberikan tugas atau apapun. Jadi sangat berpengaruh terhadap mahasiswa tidak bisa menggali lagi materi yang telah diberikan sebelumnya karena tidak adanya tugas. Seperti itu mungkin. Nah, kesiapan mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran online jika dilihat dari survei yang dilakukan hasilnya baik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa rata-rata mahasiswa mendukung belajar melalui kelas online. Tetapi hasil dari penelitian ini juga terungkap bahwa para mahasiswa merasakan kurangnya kegiatan kokurikuler selama pembelajaran daring berlangsung. Mahasiswa menuntut adanya kegiatan kokurikuler karena kegiatan ini penting membantu mereka memahami materi yang diberikan oleh dosen sebelumnya. Nah, seperti itu rekan-rekan penjelasan ketiga, hasil sintesis ketiga jurnal yang saya teliti. Selanjutnya, pengelompokan hasil kajian. Yang pertama, tentang pemanfaatan media pembelajaran online terdapat pada jurnal ke-1 dan ke-3. Dan 2, kendala dalam pembelajaran daring terdapat pada jurnal ke-1 dan ke-3. Dan yang ketiga, kendala dalam motivasi belajar terdapat pada jurnal 1 dan ke-2. Nah, hasil sintesis. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama coronavirus. Virus ini sekarang telah menyebabkan pandemi yang melanda sekitar 211 negara di dunia. Penyakit ini membuat banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pergeseran dalam pendidikan dari pembelajaran kelas biasa ke pembelajaran berbasis online. Setiosari menyatakan bahwa pembelajaran melalui jaringan memiliki potensi antara lain. Yang pertama, kebermaknaan belajar, kemudahan mengakses, dan peningkatan hasil belajar. Dalam konteks belajar online, mahasiswa dapat berhubungan secara cepat dan langsung dengan teks, gambar, suara, data, dan video dua arah dengan bimbingan belajar. Lanjut, akan tetapi kegiatan belajar mengajar secara online ini juga mempunyai
banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Di antaranya yang saling sering dibicarakan adalah belum meratanya akses jaringan internet. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kegiatan belajar yang berlangsung. Selain itu, menurut Associate Professor Departemen Statistik University Leeds, Inggris, Arif Sobirin Gusnanto, ada beberapa kelemahan pembelajaran sistem daring. Yang pertama, pembelajaran daring memerlukan kesiapan dari guru dan siswa lebih banyak. Contohnya pada pembelajaran tertentu memerlukan instant feedback. Karena tidak adanya mekanisme instant feedback, maka persiapan guru harus ekstra. Yang kedua, harus diperhatikan adalah penyesuaian materi ajaran yang tidak sefleksibel apabila mengajar langsung di kelas. Yang ketiga, memahami kondisi di rumah berpotensi untuk mengganggu konsentrasi seseorang yang sedang belajar. Belajar di rumah juga menimbulkan perasaan terkucilkan dan menjadi beban. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang menjadi pembahasan ketiga jurnal di atas untuk mencari solusi dari setiap permasalahan pendidikan di era COVID-19 ini. Nah, celah penelitian. Nah, dari ketiga jurnal ini terdapat beberapa celah penelitian. Masih banyak penelitian yang harus digali lebih lanjut tentang perubahan modus belajar. Dengan adanya banyak penelitian dari berbagai pandangan, bisa dijadikan patokan arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat memperkecil kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar online. Dan seperti yang diketahui ketika belajar tentang survei, ukuran sampel yang lebih tepat akan menjadi hasilnya. Nah, celah penelitian ini yaitu tadi jurnal pertama melibatkan 160 responden dan jurnal ketiga itu melibatkan 200 responden. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan lagi sebagai celah penelitian karena diharapkan dengan responden yang makin banyak, maka ukuran sampel yang lebih tepat akan menjadi hasilnya. Diharapkan ke depan penelitian ini dapat dilakukan dalam kelompok siswa atau mahasiswa yang lebih besar sehingga dapat memahami keyakinan dan persepsi mereka tentang kelas online. Nah, mungkin sekian hasil sintesis dari pemaparan hasil sintesis jurnal dari saya ya. Jadi kesimpulannya dalam pandemi ini kita harus siap dalam menghadapi perubahan metode belajar dari sistem pelajaran offline menjadi online. Dalam pembelajaran online ini atau sistem daring ini banyak sekali kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki bersama-sama, bekerja sama antara mahasiswa, dosen, dan juga pemerintah agar kegiatan belajar dan mengajar bisa berjalan dengan lancar dan tujuan belajar pun dapat tercapai dengan maksimal. Banyak sekali akses-akses atau media-media yang dapat digunakan seperti WA group, tutorial webinar, ataupun penggunaan presentasi PowerPoint pada media YouTube ataupun Zoom untuk menyiasati beberapa kendala pada sistem media pembelajaran daring ini. Tentunya juga motivasi belajar kita pun tidak boleh turun. Jangan mentang-mentang lagi COVID ini semangat kita turun. Justru dengan adanya COVID ini semangat kita harus dipacu lagi, harus lebih besar lagi dalam menuntut ilmu dan senantiasa tentunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Tetap jaga kondisi. Sekian, semoga sehat selalu rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.